Saya ngomong janji ke Pak Eko, Pak, nanti dalam 1 bulan saya akan bayar, Pak. Tetapi saya mundur 1 bulan 1 hari. Itu aja Pak Eko pasti sudah tidak percaya lagi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat kesempatan lagi untuk bersama pengusaha properti di Solo yang tempo hari sudah kita wawancarai, dan kali ini hadir juga bersama Bapak Haji Iskandar, Bapak Murdiono, yang dulu pada tahap awal seperti pada video kami yang terdahulu disampaikan memberi pinjaman pada Pak Iskandar sebesar 20 juta. Sahabat sekalian, bisnis saya kira terkait atau erat terkait dengan kepercayaan. Artinya ketika seseorang itu mendapat kepercayaan, itu sebenarnya adalah sebuah modal besar untuk pengembangan bisnis tersebut. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Haji Iskandar bagaimana seorang pengusaha mesti membangun sebuah kepercayaan atau trust, sehingga partner bisnis kita, konsumen bisnis kita, dan siapapun yang terkait bisnis kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam Pak Eko. Siap Pak? Alhamdulillah. Pak Eko gimana nih? Sehat? Alhamdulillah, ya. Tambah muda sekarang Pak. Wah, alhamdulillah. Berkat Pak Eko. Murdiono, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Ya. Gimana Pak Is? Kabarnya ada proyek apa ini? Alhamdulillah Pak Eko. Ini seperti kemarin kita sampaikan bahwa sekarang ini kita baru mulai lagi Pak dari nol. Ya. Jadi kita start lagi untuk menekuni bidang yang dimana dulu kita pernah rintis. Ada proyek di mana Pak? Ini untuk sementara kita masih ini Pak, rencana kita mau ada proyek di Jawa Timur lah, di satu kota di Jawa Timur. Doakan aja Pak Eko semuanya lancar. Ya, ya. Gitu. Kan namanya kalau Jawa partai besar Pak ya, perumahannya barangkali. Ya, lumayan lah Pak Eko. Jadi ini juga itulah yang mungkin akan kita sampaikan dalam tema sekarang ini, bahwa bisnis itu sebuah kepercayaan. Ya. Jadi yang mana bisnis itu juga ini datangnya dari satu kepercayaan juga Pak Eko. Jadi kebetulan ada teman yang sudah merintis. Ya. Untuk memulai dari awal perizinan sampai ini semuanya sudah selesai, karena ada sesuatu hal akhirnya dia nggak bisa melanjutkan. Terus datanglah dia kemari, karena mungkin masih ingat tuh, dulu saya punya temen nih yang dulu di properti. Ya, akhirnya saya lah yang ditawarin, gimana kalau Pak Is untuk melanjutkan proyek kita ini yang sempat tertunda gitu. Nah, akhirnya ya kita bicara. Intinya mereka sama saya lebih percaya itu, lebih seneng kalau proyek itu yang meneruskan saya, gitu Pak Eko. Karena mungkin waktu dulu pernah kerjasama atau benar-benar Pak Is, semuanya fine Pak, senang. Ya, baik-baik gitu, Pak, ya itulah kuncinya itu Pak. Jadi ya orang itu yang penting tidak pernah menipu. Intinya kan itu Pak, jangan sampai kita ini kalau orang sudah terkesan, maksudnya oh Pak Is itu dulu pernah menipu saya nih, itu pasti akan kemana-mana kan Pak, gitu Pak. Jadi tapi kalau kita berteman dengan baik, akhirnya apapun yang ini teringat itu pasti kita yang diingat, gitu Pak. Jadi walaupun dia dimanapun, pernah suatu ketika ada nih teman saya, jadi itu namanya Pak Gunawan. Jadi Pak Gunawan itu dulu pernah kerjasama lah sama kita Pak. Jadi salah satunya kita bikin ruko di daerah Pabelan Pak. Yeah. Di situ. Ya, kita udah bekerja sama, ya alhamdulillah kerjasama dengan selesai baik. Terus sudah nggak ketemu nih kita beberapa lama. Ketemulah Pak Gunawan itu sama temennya yang sama-sama dari Palembang Pak. Yeah. Itu sama Pak Dr. Arsyad. Nah, Dr. Arsyad itu punya LPK, Pak. Jadi akhirnya kan mereka ini bincang-bincang nih. Ya. Gun, saya tuh mau buka
LPK di Jawa Tengah nih, gitu. Kira-kira kamu mau nggak, gitu. Nah, Pak Gunawan yang diingat itu langsung saya, Pak. Oh ya, saya ada. Udah, saya akan merekomendasi kalau kawan saya itu, gitu. Nah, akhirnya saya dipertemukanlah dengan Pak Dr. Arsad itu. Kita diundang, sama-sama diundang di Jakarta. Terus kita ketemu, alhamdulillah bersilaturahmi dengan baik, walaupun sekarang belum berjalan, Pak, karena pendidikan itu kan diperuntukkan untuk pelatihan tenaga kerja medis yang akan dikirim ke Jepang, ya gitu. Kebetulan terus ada corona, ya pandemi ini, akhirnya ya mungkin tertunda ini, Pak. Tapi setara ini kita udah dipertemukan sama Pak Arsad, ya Pak Arsad begitu ketemu saya juga alhamdulillah sangat welcome, dan beliau kan sempat dulunya mantan salah satu direktur di Rumah Sakit Pertamina kan. Ya. Ketemu kita ya alhamdulillah ada itu, Pak. Jadi intinya kan tadi orang akan teringat, Pak, kalau kita itu sudah maksudnya sudah melakukan suatu kerjasama tapi berakhir juga baik, kan pasti mereka yang diingat, oh Jawa Tengah ingatnya kita yang diingat gitu, Pak. Jadi nampaknya Pak Is memang kepercayaan itu dijaga betul, Pak, ya, untuk pasti, Pak, kalau orang bisnis kepercayaan itu nomor satu, Pak, buat saya, Pak. Jadi kuncinya dari situ, Pak. Kalau orang sudah nggak percaya susah, Pak. Apalagi hanya di kota yang kecil seperti ini, Pak. Begitu kita sudah cacat, ya susah kan, Pak. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Gitu. Pak, terima kasih kopinya. Ya, baik, kok. Ya, mari, Pak Mur. Pak, mungkin bisa diberi contoh ya, proyek-proyek atau mungkin juga kegiatan profesi lain Pak Is yang itu tidak semata-mata modal uang, tapi karena kepercayaan tadi, Pak. Mungkin yang berjalan biar pemirsa kita yakin bahwa kepercayaan itu penting gitu, Pak. Ya. Jadi gini, Pak Eko, kita mulai saat ini pun juga kita udah nggak punya duit nih, Pak Eko. Jujur aja gitu. Jadi kita sudah nggak punya uang juga. Uangnya dalam bentuk aset ya, Pak, ya? Ya, udah itu. Akhirnya kan kemarin kita mencoba nih, karena juga kepercayaan juga kok, Pak Eko. Jadi kita dikasih lahan, bayarnya so nyicil. Oh. Nah, kita bayarnya bisa nyicil ini. Kebetulan kita dapat 2 lahan nih yang sekarang ini, Pak Eko. Ya, semuanya modalnya nyicil. Jadi Berapa satu tahun, Pak Eko. 1 Rata-rata mereka 1 tahun. Ya. Jadi gini, Pak Eko, saya kan juga tidak mau menjadikan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa. Jadi kalau waktu 1 tahun, harapan saya semoga belum 1 tahun kita udah bisa menyelesaikan. Jadi orang itu kan biasanya gini, Pak Eko. Kalau kita, misalkan nih, saya ngomong janji ke Pak Eko, Pak, nanti dalam 1 bulan saya akan bayar, Pak. Tetapi saya mundur 1 bulan 1 hari. Itu aja Pak Eko pasti sudah tidak percaya lagi sama saya. Kurang yakin gitu, Pak. Kalau begitu saya lebih baik saya ngomongnya gini, Pak. Saya 2 bulan, Pak. Tapi saya bisa bayar 1 bulan 1 hari, kira-kira Pak Eko senang banget. Ya, pasti lebih senang yang 1 bulan lebih dari tadi, Pak. Nah, kan gitu loh, Pak. Jadi orang itu, karena kalau kita janji meleset, itu orang sudah akan kecewa. Itu Pak Eko. Mulai dulu Pak Eko, kalau kita ini janjian sama orang, mungkin Pak Mur ini tahu ini lah. Ini sudah sering berteman sama saya, makanya Pak Mur lama sekali. Gimana Pak Mur? Kalau saya janjian sama Pak Mur, pernah nggak saya telat? Saya nggak ngabarin? Apa itu boleh ditanya nih Pak Mur? Ada orangnya di sini. Jadi kalau itu kebiasaan saya Pak Eko. Kalau kita janji, insya Allah lah, saya akan datang sebelum waktunya itu. Misalnya kita janjian jam 9. Jam 9 kurang 5 menit kita harus sudah nyampe. Kalaupun saya telat, saya akan memberitahu. Pak, sorry ya, ini saya agak telat, ini karena ada gini. Pasti alasannya kita akan kasih tahu, Pak. Jadi jangan membiarkan orang itu menunggu buat kita. Karena itu bisnis tadi, Pak. Bisnis itu kepercayaan. Seperti juga ini, Pak. Kalau saya tidak mau berjanji yang saya tidak bisa. Jangan sampai gitu, Pak. Walaupun, oh saya ini akan ada pembayaran 1 bulan lagi. Walaupun itu kita tahu pasti akan terbayar, saya akan menjanjikan lebih lama.
ke orang lain, untuk membayar ke orang lain, Pak. Supaya aman, Pak ya. Supaya aman, Pak. Gitu. Nah, kalau sudah begitu kan kita, oh ternyata 1 bulan apa yang kita harapkan sudah kita terima, kita bayarkan ke orang lain yang kita janjiin agak waktunya lebih panjang, itu kan akan lebih seneng lah, gitu Pak Eko. Nah, ini yang beberapa saya seperti itu Pak Eko. Jadi dulu juga pernah di awal-awal ya, yang dulu pernah saya cerita di Jogja, itu kan juga karena kepercayaan aja. Orang mana ada sih yang utang disuruh membeli, itu mana ada Pak. Karena utang itu begitu saya nggak bayar, yang kena nama baik bukan saya Pak, tapi orang yang tadi punya utang. Jadi kita tidak harus melunasi asetnya yang saya beli, saya hanya disuruh membayar pinjaman utangnya. Ya, angsuran atas utangnya itu. Jadi belinya saya cuma beli utang, Pak. Bukan beli saya bayar uang. Jadi Bapak punya utang di bank, saya beli utangnya. Saya menjadi tanggung jawab saya utang itu. Dan kalau saya nggak bayar, berarti kan Bapak yang kena. Ya. Bisa selesai sebelum waktunya, Pak ya? Alhamdulillah bisa selesai. Jadi waktu itu ada perjanjiannya kan 1 tahun tuh Pak Eko. 1 tahun kalau nanti saya tidak bisa menyelesaikan utang itu, baru nanti pinjamannya itu kembali ke dipindah nama ke nama saya. Alhamdulillah belum sampai 1 tahun kita sudah selesai. Terus yang kedua, saya pernah juga nih dikasih kepercayaan kepada saya juga nih. Ini ada tanah nih Pak Eko. Belinan, gue sekarang punya uangmu berapa? Itu padahal yang punya uang bukan, yang punya tanah bukan orang yang nggak punya loh Pak, orang kaya loh Pak itu. Di Jogja itu waktu itu Pak Halim namanya yang punya dealer Hyundai. Jadi itu kakak beradik sama Sumber Baru Land lah Pak, Sumber Baru. Itu kan orang Jogja pasti udah kenal. Dan orang mungkin juga gimana Pak Halim itu gampang ragu orang, kan gitu loh Pak. Ya Alhamdulillah sama saya, justru dia ngasih waktu ke saya tuh Pak. Udah tukunan yes, 1 tahun nggak apa-apa. Kamu sekarang punya uang berapa? Gitu. Nilainya waktu itu ya lumayan lah 3 miliar 150 lah Pak Eko. Tanah itu. Gitu. Nah itu harga 3 miliar 150. Saya waktu itu hanya punya uang 300 juta. 300 juta dari 3 miliar. Dari 3 miliar 150 itu. Gitu. Tapi dikasih waktu 1 tahun. Bisa selesai juga ini Pak ya? Selesai Pak. Sebelum 1 tahun Alhamdulillah selesai juga. Gitu. Dari situ mungkin barangkali orang yang pernah bekerja dengan Pak merekomendasi pada orang-orang lain Pak ya? Ya otomatis itu Pak. Ya sampai sekarang kan juga hubungan baik. Misalkan dia punya ini sama kita pasti percaya gitu Pak. Alhamdulillah masih percaya walaupun kondisi kita seperti apapun kondisinya ya kita alhamdulillah masih ada teman-teman yang masih percaya lah Pak. Oh ya, Pak Ais mungkin bisa berbagi bagaimana ciri-ciri orang yang dalam bisnis itu bisa dipercaya atau orang yang artinya dalam bisnis itu tidak menimbulkan masalah Pak dari pengalaman Pak Ais selama ini. Dari pengalaman saya gini Pak Eko. Jadi kalau orang itu satu, komunikasinya harus baik. Pertama itu dulu Pak. Jadi maksudnya komunikasi baik itu begini Pak Eko. Kita tidak susah untuk dihubungi. Kan itu kalau kita mau kerjasama, kita ketemu aja, ngubungin susah, mana bisa terjadi tuh. Anehnya itu. Ya tentunya satu itu, komunikasi kita harus lancar. Jadi mudah untuk dihubungi, mudah dicari. Gitu. Yang kedua, itu orang harus berkomitmen yang tinggi. Jadi maksudnya komitmen itu begini Pak Eko. Kalau kita mau bekerja sama, kita kan pasti sudah akan kita bikin kesepakatan. Nah kesepakatan itulah yang harus kita tepati. Kalau sudah di tengah jalan itu sudah orangnya belak-belok ya sudah itu nggak usah diterusin tuh. Sudah dipercaya berarti. Ya, jadi orang itu berarti sudah susah untuk kita percaya. Ya. Kalau misalnya pengalaman pernah diberi cek itu pun pernah mundur tapi pernah terus gimana kira-kira itu? Gitu Pak. Mungkin yang namanya orang usaha kadang adalah misalnya kita ini udah besok kita membayar, kita bayar mundur pakai cek. Misalkan kita yang bikin ya Pak Eko. Kalau saya
Kalau kita udah memberi cek, berarti kan kita harus membayar sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Apabila kita tidak bisa, maksudnya belum ada saat cek itu jatuh temponya uang kita ternyata belum siap, 1-2 hari sebelumnya kita mesti harus sudah menyampaikan ke orang yang kita beri. Kita menyampaikan, Pak minta maaf bahwa cek itu saya belum bisa isi Pak, ternyata saya ada, tapi alasannya dengan alasan yang memang realita gitu loh Pak Eko. Tidak dibuat-buat Pak ya? Ya, tidak dibuat-buat. Jadi harus mereka juga melampirkan itu gitu loh Pak Eko. Jadi orang yang harus seperti itu, makanya orang itu harus sportif. Yang namanya bisnis tidak selamanya mulus seperti apa yang kita harapkan. Ya, itu mungkin pernah juga kita punya pengalaman, saya udah buka cek, saya tidak bisa bayar, tapi saya harus menyampaikan. Dan alasannya juga harus kita buktikan. Itu loh Pak, itu untuk saling menjaga kita, saling kepercayaan. Oh benar, kita tidak hanya sekedar ngomong. Itu loh Pak. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ngomong, oh Pak, ini gini-gini ya, tapi buktinya nggak ada. Nah, itu yang harus ini Pak. Apabila terjadi itu ya kita harus komunikasi dengan baik dan disertai dengan bukti. Ya, gitu. Untuk bisa meyakinkan gitu Pak. Ya, bisa sekalian. Sudah banyak hal tadi yang kita perbincangkan dan saya kira cukup memberi inspirasi kepada kita bahwa sebuah bisnis itu memang dibangun dengan sebuah kepercayaan, dengan sebuah kerjasama dan sebagainya. Dan ada tips tadi dari Pak Iskandar bagaimana kita tidak tertipu atau kita bisa terhindar dari orang yang tidak bisa kita percaya. Pak Iskandar, terima kasih waktunya. Barangkali sebelum kita akhiri ada hal khusus yang mau disampaikan Pak kaitan dengan bagaimana membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan tadi Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin sedikit saya tambahin bahwa di dunia usaha itu kepercayaan adalah yang paling utama. Jadi saat orang itu sudah tidak percaya, sulit kita untuk bisa berkembang Pak. Jadi kuncinya kan orang bisa berhasil bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi atas orang lain. Jadi makanya kita sangat tergantung dengan orang lain, Pak. Kepercayaan tadi yang utama. Jadi bagaimana orang lain itu bisa tetap bisa mau bekerja sama-sama kita. Ya itu tadi Pak kuncinya. Kita mesti harus bisa dipercaya dulu. Kalau orang sudah tidak percaya, kita nggak mungkin akan diajak untuk bekerja sama. Gitu. Begini tuh Pak. Ya. Pak Is, terima kasih waktunya. Ya Pak Eko. Sahabat sekalian, kemudian perbincangan kami dengan Pak Haji Iskandar, pengusaha properti di Solo dan beberapa kota di sekitarnya, bahkan di beberapa kota lain di Indonesia yang pengalaman sudah cukup banyak dan mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada kita bagaimana sebuah bisnis memang dibangun dan terkait dengan kepercayaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share pada channel kami SKS21. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.